Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Lantunan ayat suci Al-Quran buka Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2022 resmi dibuka di Qatar. Opening Piala Dunia 2022 dibuka dengan berbagai performa, salah satunya lantunan ayat suci Al-Quran. Morgan Firman menjadi narator untuk acara pembuka tersebut bersama Gani Muftah dan saling berkisah tentang kemanusiaan dan persatuan. Soal kemanusiaan, Ganim lantas melantunkan potongan ayat suci Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat ke-13 dikumandangkannya dengan indah. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakariyu wa unsa wa ja'alnakum syu'ubaw wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Ujarnya mengartikan ayat tersebut. Piala Dunia 2022 adalah perayaan keragaman manusia. Tamim bin Hamad Al Thani, sang emir Qatar alias pemimpin Qatar, memberi ucapan selamat datang kepada peserta Piala Dunia 2022. Sang pemimpin Qatar ini pun mengajak para peserta dan penonton untuk menikmati ajang terakbar 4 tahunan sepak bola, sekaligus menekankan soal keragaman manusia. Kami di sini untuk mencapai mimpi dan janji dan memberikan pesan pada upacara pembukaan ini untuk menghadirkan hidup berdampingan di antara semua. Dari Qatar dan dari dunia Arab, kami menyambut semua orang di kejuaraan ini. Ujarnya dilansir dari Al Jazeera. Semoga turnamen ini penuh dengan hari-hari kebaikan dan harapan yang menginspirasi dan menyambut semua orang dari berbagai belahan dunia. Tutupnya. Qatar versus Ekuador, Enner Valencia CS permalukan tuan rumah. Qatar versus Ekuador berlangsung di Al Bayt Stadium. Enner Valencia menjadi bintang di laga ini dengan mencetak gol di menit ke-16. Valencia dan di menit ke-31 untuk menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Babak kedua pertandingan cenderung berjalan alot, pemain Ekuador menurun dan Qatar malah bisa beberapa kali mengancam. Hasil 2-0 ini membuat Ekuador untuk sementara memimpin grup A dengan 3 poin, Qatar untuk sementara di dasar klasemen dengan 2 laga, selanjutnya melawan Senegal dan Belanda. Qatar jadi tuan rumah paling buruk di laga awal Piala Dunia. Qatar harus menyerah 0-2 dari Ekuador dalam laga pembuka Piala Dunia 2022. Hasil tersebut membuat Qatar menjadi tuan rumah pertama yang kalah pada laga awal Piala Dunia. Lebih buruknya lagi, Qatar tidak mampu melepaskan tembakan yang mengarah ke gawang. Mungkin suasana membebani kami. Sangat sulit bagi kami untuk berkompromi dan lawan jelas berhasil mengalahkan kami. Ekuador adalah tim hebat yang mengungguli kami dalam semua aspek permainan, kata pelatih Qatar Felix Sanchez selepas laga. Qatar ketar-ketir. Qatar kalah 0-2 dari Ekuador di pembukaan Piala Dunia 2022. Qatar tak berdaya, punya banyak PR buat jalani 2 laga sisa fase grup. Di laga itu sendiri Ekuador tampil mendominasi sepanjang laga. La Tricolor unggul penguasaan bola 53% berbanding 47%, serta tembakan ke gawang 3-0. Dilansir dari BBC, bahkan Qatar hanya catatkan 2 sentuhan di kotak penalti Ekuador sepanjang laga. Hasil dan statistik ini bakal membuat Felix Sanchez harus putar otak di laga selanjutnya. Menyoal gol Ekuador yang dianulir VAR, Ekuador sempat melakukan selebrasi bahkan bola sudah mampir ke titik tengah lapangan. Namun VAR mengintervensi
dan memutuskan bahwa gol dianulir karena offside. Berdasarkan keputusan VAR, gol tersebut dianggap dianulir karena offside, tetapi bukan untuk pergerakan Valencia sebagai pencetak gol atau Felix Torres sebagai pembuat assist. Melihat tayangan ulang, salah satu pemain Ekuador, Mikel Estrada, terlihat berada di posisi offside ketika bola pertama kali dilambungkan ke kotak penalti. Tayangan ulang menunjukkan bahwa posisi satu kaki Estrada berada di belakang kiper Qatar saat bola disundul rekannya. Memang offside tipis, tetapi keputusan ini sudah benar. Piala Dunia 2022 baru dimulai, penonton sudah ricuh. Dilaporkan beberapa media internasional, kerusuhan pecah di fan zone yang terletak di pusat kota Doha, ibu kota Qatar. Penyebabnya banyak penonton alias pengunjung yang tak bisa masuk ke area khusus penggemar di kawasan Al-Bida. Ribuan pengunjung mencoba masuk ke dalam fan zone untuk menyaksikan laga Qatar versus Ekuador yang menjadi laga pembuka Piala Dunia 2022. Mereka berniat nonton bareng lewat layar raksasa. Sempat terjadi dorong-dorongan antara petugas dan pengunjung. Situasi kemudian menjadi mencekam. Banyak penggemar yang akhirnya terjebak dalam kerumunan supporter sebab supporter terhalang polisi di bagian depan namun terus didorong dari belakang. Austria versus Italia, Azzurri tumbang 0-2. Austria versus Italia berlangsung di Ernst-Happel Stadion. Austria sudah mampu mengungguli Italia 1-0 di menit ke-6 lewat Xaver Schlager. Austria memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-36 lewat aksi David Alaba. Tak ada tambahan gol di sisa laga, Italia pun kalah 2-0 dari Austria. Senegal versus Belanda di Piala Dunia 2022, Belanda bakal menang mudah. Laga Senegal versus Belanda akan dihelat di Stadion Al Tumama di Oranje. Di atas kertas merupakan tim terkuat di grup A Piala Dunia 2022. Alhasil mereka pun difavoritkan untuk keluar sebagai juara grup kali ini. Di sisi lain, timnas Senegal dihantam pukulan telak karena cedera Sadio Mane. Penyerang Bayern Munich itu harus naik meja operasi setelah mengalami cedera pada laga terakhir bersama klubnya sebelum Piala Dunia 2022 dimulai. Dalam laga ini pun Belanda lebih difavoritkan untuk memenangkan pertandingan. Kalau menurut kalian, gimana gengs? Tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah ya. Pertama kalinya Piala Dunia dibuka dengan gol penalti. Tim nasional Qatar menelan pil pahit karena kalah 0-2 dari Ekuador di laga pembuka Piala Dunia 2022. Kekalahan Qatar itu semakin tragis karena adanya sejarah baru tercipta di mana untuk pertama kalinya di ajang Piala Dunia, gol perdana tercipta dari tendangan penalti. Dilansir dari Optajo, itu adalah pertama kali dalam sejarah partai pembuka Piala Dunia dibuka dengan gol dari tendangan penalti. Sebelumnya belum pernah sekalipun hal itu terjadi dalam laga perdana turnamen sepak bola terakbar sejagat itu sejak pertama digelar pada 1930 silam. Catatan gemilang, Enner Valencia usai bantu Ekuador hantam Qatar di Piala Dunia. Striker Ekuador Enner Valencia tampil gemilang di laga pembuka Piala Dunia 2022. Valencia memborong 2 gol kemenangan Ekuador saat melibas Qatar 2-0 pada laga yang digelar di Al Bayt Stadium Minggu 20 November. Beberapa catatan gemilang diukir oleh striker yang bermain di Fenerbahce itu. Menurut laporan Opta, 5 gol terakhir Ekuador di Piala Dunia dibukukan oleh Valencia, 3 gol tercipta di Piala Dunia 2014 dan 2 gol lainnya pada Piala Dunia 2022. Bek di usia 20 tahun gantikan posisi Sadio Mane di skuad Senegal. Cedera yang menimpa Sadio Mane membuatnya gagal tampil di putaran final Piala Dunia 2022 bersama timnas Senegal. Mane pun kini dicoret dari skuad Senegal dan digantikan oleh Moussa Ndiaye. Yang menarik dari pergantian Mane dan Ndiaye ini adalah posisinya. Jika satu pemain keluar, biasanya pemain yang masuk berposisi yang sama. Namun kali ini berbeda. Mane adalah penyerang sayap, tetapi Ndiaye adalah pemain belakang yang berposisi di bek kiri. Pergantian tak biasa membuat Senegal kekurangan satu personel di lini depan. Senegal dipastikan hanya memiliki 6 pemain depan yang bisa diotak-atik.
Romelu Lukaku siap perkuat timnas Belgia di Piala Dunia 2022 Qatar. Romelu Lukaku dikabarkan sudah mulai membaik dan bisa turun untuk memperkuat timnas Belgia berlaga di gelaran Piala Dunia 2022 Qatar. Lukaku saat ini sudah menyelesaikan sesi latihan secara individu dengan hasil yang sangat memuaskan. Karena itu Lukaku akan segera diintegrasikan ke dalam timnas Belgia dalam waktu dekat. Meskipun sudah bisa bermain, Lukaku kemungkinan akan absen di pertandingan pertama Belgia nanti. Hal ini dikarenakan sang pemain masih harus mengintegrasikan diri atau beradaptasi dengan lebih dalam dengan timnas Belgia. Timnas Prancis tak akan panggil pengganti untuk Karim Benzema. Karim Benzema mengalami cedera saat melakukan latihan bersama timnas Prancis. Karena alasan itulah, akhirnya nama sang pemain dicoret dari timnas Prancis dikarenakan Benzema tak sanggup bermain di Piala Dunia 2022. Meski kehilangan salah satu pemain terbaik mereka, pelatih Prancis Didier Deschamps memilih untuk tak memanggil pemain baru untuk menggantikan posisi Benzema sebagai pemain di timnas Prancis. Deschamps menjawab pertanyaan dari RMC Sport mengenai kemungkinan untuk mengganti Benzema pada saat ini dengan satu jawaban tegas. Saya tak akan mencari pengganti, ujar sang pelatih. Edouard Mendy akan ambil keputusan mengenai masa depannya setelah Piala Dunia 2022. Kiper Chelsea Edouard Mendy dikabarkan baru akan mengambil keputusan mengenai masa depannya di Chelsea setelah Piala Dunia 2022. Seperti yang diketahui, saat ini Mendy memang banyak dirumorkan akan cabut dari Chelsea, terutama karena posisinya sebagai kiper sekarang lebih sering diberikan kepada Kepa Arrizabalaga yang memang sedang dalam performa terbaiknya. Akan tetapi, meski diberikan banyak pertanyaan oleh media, Mendy menyatakan dirinya masih ingin fokus ke Piala Dunia 2022 dengan timnas Senegal, dibandingkan memikirkan mengenai masa depannya di Chelsea untuk saat ini terlebih dahulu. Frenkie de Jong serang para petinggi Barcelona. Saga transfer yang sempat melibatkan Frenkie de Jong pada musim panas 2022 lalu kembali jadi bahan pembicaraan di hari pertama penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Dalam kesempatan ini, de Jong menyalahkan beberapa pihak di Barcelona. Saya menyalahkan mereka yang ada di Barcelona yang menginginkan saya pergi, tetapi saya tidak bisa apa-apa, ungkap dia. Saya sangat senang di Barcelona, ketika saya bermain di sini rasanya begitu hebat. Saya melihat diri saya di Barcelona selama 8 atau 10 tahun lagi, sambung dia. FIFA klaim 2,95 juta tiket Piala Dunia habis terjual. FIFA mengatakan hampir 3 juta tiket Piala Dunia telah terjual. Presiden Badan Sepak Bola itu mengungkapkan turnamen tersebut turut menggenjot pendapatan selama 4 tahun terakhir sampai mencapai rekor 7,5 miliar dolar Amerika Serikat. Juru bicara FIFA mengatakan pada AFP bahwa 2,95 juta tiket terjual hingga hari pembukaan. Dimulainya Piala Dunia menyebabkan lonjakan minat menyaksikan 64 pertandingan meskipun di tengah publisitas negatif yang menimpa tuan rumah Qatar. Dengan angka itu, Qatar melampaui Rusia 2018 yang saat itu sukses menjual 2,4 juta tiket. Mohamed Salah diklaim dukung Kroasia di Piala Dunia 2022. Bek Kroasia Dejan Lovren mengklaim Mohamed Salah bakal mendukung Kroasia usai gagal tampil di Piala Dunia 2022. Apa yang dia katakan? Dia berkata bakal mendukung saya. Senang mendengarnya, namun sejujurnya saya sedih dia tak lolos ke Piala Dunia, ucap Lovren seperti dikutip dari Liverpool Echo. Lovren lalu menyebut Mohamed Salah bakal hadir di Qatar sebagai penonton. Tak hanya itu, Lovren mengklaim salah satu pendukung Kroasia. Dia berkata bahwa dia akan datang dengan bendera Kroasia, ujar Lovren. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!